Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Senang hari ini Kamis 8 Mei 2025 kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian keluarga Gemim Jemaat Maranatha Pastaten. Mensyukuri akan setiap kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh menikmati kehidupan, maka mari kita belajar untuk menyadari bahwa siapakah kita yang butuh Tuhan. Setiap waktu saat dalam keadaan apapun kita selalu membutuhkan Dia. Dan oleh karena itu kebutuhan terbesar dalam kehidupan ini akan kehadiran Tuhan, yakni di dalam firman-Nya yang hendak kita baca dan renungkan. Maka sebelumnya kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, supaya kita bukan hanya sekedar mendengar, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa Sorgawi, menikmati akan hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami datang bersyukur untuk menyatakan ibadah kami sebagai komitmen tanda kesetiaan kami di hadapan-Mu. Tetapi juga merindukan bahwa melalui firman kebenaran Tuhan yang akan kami baca dan renungkan saat ini akan semakin membuat iman kami kokoh dan teguh untuk belajar memahami tentang kehadiran Tuhan yang nyata dalam segenap kehidupan kami, dalam perbuatan-perbuatan yang benar yang kami hasilkan sebagai bentuk buah-buah kehidupan yang boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Oleh karena itu ya Bapa, hadirlah dalam hati kami, dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami sebagai umat yang percaya, memberikan satu kekuatan untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sambil kami bermohon Bapa, kalaupun Engkau mendapati ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu yang kami lakukan, kasihani kiranya dan ampunilah kami ya Bapa. Ini doa kami sambut firman-Mu di dalam hati yang penuh ungkapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini yang menjadi berkat untuk kita semua dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini mengangkat tema Yesus Kristus peduli. Nah saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setelah para murid mengetahui bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah Yesus Kristus, dan ia juga memperkenalkan dirinya sebagai guru mereka dengan membuat mujizat, maka selanjutnya Yesus Kristus mempersiapkan jamuan makan bagi mereka. Yesus Kristus sangat peduli dengan keadaan para muridnya. Setelah semalaman mereka ada di atas perahu tanpa memperoleh ikan, mereka kedinginan dan dalam masalah yang sangat berat. Maka Yesus Kristus sangat memperhatikan keadaan para murid-muridnya sehingga ia membuat api arang dan membakar beberapa ekor ikan dan roti. Kalau kita melihat di sini, Yesus Kristus juga meminta para muridnya mengambil beberapa ekor ikan lagi untuk dibakar. Nah, ini bentuk perhatian dan cinta kasih Yesus Kristus bagi para muridnya, menunjukkan bahwa ia sangat peduli dengan keadaan mereka. Ia tidak ingin meninggalkan mereka seperti anak ayam kehilangan akan induknya. Nah, bentuk kepeduliannya mencerminkan cinta kasih yang sangat-sangat mendalam. Sehingga para murid yang kehilangan arah ketika Yesus Kristus mati, sehingga mereka akhirnya kembali ke profesi awal sebagai nelayan. Mereka kehilangan semangat sehingga tidak lagi dapat mengenal Yesus Kristus yang sudah ada di hadapan mereka. Tetapi ketika ia menunjukkan mujizat, mereka mendapat semangat yang baru. Nah saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus menyediakan apa yang diperlukan murid-muridnya. Yesus Kristus yang peduli dengan kebutuhan para murid meminta mereka untuk menambahkan hasil tangkapan mereka untuk dibakar. Nah hal ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus ingat setiap orang percaya berpartisipasi dalam pekerjaannya. Meskipun segala sesuatu yang sudah ada dalam kendalinya. Sampai saat ini pun kita menyadari bahwa Yesus Kristus tetap mempedulikan setiap orang yang percaya kepadanya. Ia peduli terhadap kebutuhan kita.
baik jasmani kita maupun rohani kita, karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyediakan. Nah, bukankah dikatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya? Kalimat akhir Injil Matius mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," dalam kitab Matius 28 ayat 20 bagian B. Nah, ia juga mengundang kita untuk berpartisipasi dalam pekerjaannya. Sebagai orang percaya, kita harus tetap andalkan Tuhan Yesus dalam berbagai situasi, bahkan juga dalam keadaan apapun. Nah, ia akan selalu memberkati kita dalam segala usaha serta apapun yang kita kerjakan. Ia selalu memberkati studi anak-anak kita sehingga mereka boleh berhasil. Yesus Kristus bersama dengan kita semua sampai selama-lamanya. Dan mari kita selalu mengambil bagian untuk terus berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Kalaupun Yesus peduli dengan murid-muridnya dalam setiap kondisi apapun yang mereka hadapi, kita imani bahwa dalam keadaan apapun hidup yang kita hadapi, Yesus tidak akan meninggalkan kita. Orang benar yang mau hidup setia di hadapannya. Tuhan dimuliakan dan firman ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kepedulian kasih-Mu sangat nyata dalam kehidupan kami. Dalam berbagai perkara-perkara kehidupan apapun, kami tetap merasakan akan kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Kami sadar terkadang sebagai manusia justru kami yang seringkali berubah. Tapi kami punya Bapa yang tidak pernah berubah, Bapa pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah akan kasih setia-Nya bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Biarlah melalui firman yang telah kami baca dan renungkan di saat ini, Bapa, mengajarkan kepada kami semua tentang bagaimana perhatian-Mu dalam kehidupan kami. Ketika Engkau hadir berkarya di dalam Yesus Kristus, menyatakan tentang kepedulian kasih-Mu bagi manusia, termasuk dalam kehidupan kami. Sehingga perjalanan kehidupan kami yang kami jalani akan membuktikan tentang bagaimana komitmen untuk siap dipakai oleh Engkau menjadi alat kesaksian, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita dimanapun kami pergi dan berada. Sehingga banyak orang yang semakin menyadari arti kehadiran-Mu, yang selalu memberkati, yang selalu memelihara, menguatkan dikala menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup, menghiburkan dikala kami susah dan menderita. Tetapi tentu menyadarkan kami juga pun komitmen hidup kami sebagai umat Tuhan untuk tetap hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Karena kami yakin dan percaya dalam persekutuan dengan Engkau, maka segala sesuatu yang kami tempuh dan kami jalani justru semakin membuat iman kami semakin teguh dan kuat. Ajarkanlah kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk tetap bertekun dalam memberitakan Injil, memberitakan firman yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk melayani secara sungguh-sungguh. Kami percaya Engkau terus berkati gereja Masehi Injili di Minahasa di berbagai hal yang kami hadapi, problema kehidupan, tantangan pelayanan, mengajarkan kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk tetap konsisten pada pilihan hidup kami untuk melayani dan mengabdikan hidup kami hanya untuk Engkau. Kami percaya Engkau berkati dari arah sinode, arah wilayah, arah jemaat. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai pelayan khusus, baik diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Kami tahu Tuhan, kami hanya hamba-Mu, kami hanya dipercayakan oleh-Mu untuk melayani. Biarlah kami tetap menjadi hamba-hamba yang rendah hati, mengabdikan hidup kami untuk Engkau, melayani banyak orang dengan sukacita hati. Memberkati segenap jemaat-Mu yang tentu merindukan persekutuan kasih, tetap hidup di dalam Kristus. Ketika pun ada beban-beban kehidupan yang kami hadapi, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman kami. Jangan biarkan masalah, pergumulan hidup kami membuat kami lemah dan tidak lagi memiliki pengharapan. Tetapi kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan akan membangun iman kami untuk bangkit, berjalan dan percaya bahwa sepanjang masa hidup yang kami jalani, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang benar yang mau berseru-seru memanggil nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan juga bagi mereka yang sakit, yang bergumul, yang tentu sementara berada dalam beban pergumulan yang sangat berat.
ketika dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Bapa, kami bermohon teguhkan dan kuatkan iman mereka, sehingga sakit apapun yang diderita tidak akan merampas sukacita dan pengharapan mereka untuk meyakini Tuhan bermujizat dalam segala hal untuk menolong, meneguhkan dan memampukan mereka sehingga tetap berharap dan percaya Tuhan akan menyembuhkan. Kami doakan juga akan segera ungkapan syukur jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Apapun ungkapan syukur yang mereka nikmati di hari ini, kami percaya semua dikuduskan di dalam Engkau. Menjadi sempurna adanya ketika ungkapan syukur ini dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ada berkat umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga, masa depan anak-anak yang diberkati, semua hal yang Tuhan jawab dalam doa kami, ataupun doa-doa yang belum dijawab tetapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kami imani dan kami percaya Engkau tahu yang terbaik untuk Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami hanya bisa berserah dan bermohon Engkau berkati kami semua dan seisi keluarga kami, semua yang mengikuti ibadah dari YouTube Maranatha Pastaten melalui renungan harian keluarga ini. Tuhan berkati mereka semua, berkati hidup keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, terhimpun bersama dalam persekutuan keluarga yang takut akan Tuhan. Diberkati dalam usaha kerja, diberkati dalam pendidikan masa depan anak-anak, apapun pencapaian hidup yang kami nikmati. Kami tidak akan pernah lupa untuk bersyukur, berterima kasih bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami doakan untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berdoa untuk para pemerintah, biarlah di dalamnya mereka mengerjakan panggilan Tuhan secara jujur dan penuh keikhlasan ketulusan hati untuk masyarakat, sehingga di dalamnya ada kebersamaan, rukun dan damai di tengah kepelbagaian yang akan diupayakan dalam kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara, sebagai masyarakat dan pemerintah. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan menjalankan aktivitas tugas dan tanggung jawab kami. Kami bermohon sehat, kuat, selamat di dalam Tuhan menjadi bagian kami dan seisi keluarga kami. Maka ini doa kami Bapa, ini harapan kami. Tetap mendoakan juga jemaat kami Maranatha Pastaten, pelayan Tuhan, dan tim multimedia. Tuhan berkati kami semua. Maka ini doa kami Bapa, ini ungkapan syukur kami yang kami mohonkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penolong dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah hari ini kita semua telah menyatakan sukacita kita untuk mencari Tuhan dalam persekutuan beribadah di dalam firman, ada kekuatan. Biarlah hari ini boleh membawa berkat bagi kita semua dan kehidupan keluarga kita diberkati untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kita semua dan Tuhan dimuliakan. Shalom dan damai di hati.